Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Uli Amalia, kelas 2 PAI A1. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Ulumul Quran, yaitu terkait materi Qasas Al-Quran. Di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian dari Qasas Al-Quran. Secara etimologi, Qasas Al-Quran merupakan kata yang tersusun dari dua kalimat yang berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata qasas dan Al-Quran. Kata qasas ini merupakan jamak dari qisah yang berarti kisah atau cerita atau hikayat. Kata qasas secara etimologi bermakna yaitu mengikuti jejak atau mengulang kembali di masa lalu atau cerita terdahulu. Secara terminologi, qasas Al-Quran adalah pemberitahuan Al-Quran tentang hal ikhwah umat terdahulu, nubuwah yaitu kenabian terdahulu, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa dahulu. Selanjutnya kita akan bahas macam-macam kisah dalam Al-Quran. Yang pertama, kisah para nabi terdahulu. Kisah ini mengandung informasi mengenai dakwah mereka kepada umatnya. Adapun mukjizat yang memperkuat dakwahnya, sikap orang-orang yang memusuhinya, tahap-tahap dakwah dan perkembangannya, serta akibat-akibat yang diterima oleh mereka yang sudah mempercayai, dan beberapa golongan yang mendustakan syariat Islam yang dibawa oleh nabi mereka seperti Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Isa, dan nabi yang lainnya. Yang kedua yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Kisah ini menyangkut pribadi masing-masing yang bukan termasuk nabi atau kenabian, dan golongan-golongan ini dengan segala kejadian yang dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan pelajaran atau sebuah hikmah. Diambil sebuah hikmah seperti kisah Maryam, Zulkarnain, Luqmanul Hakim, dan Ashabul Kahfi. Yang ketiga yaitu kisah-kisah pada masa Rasulullah SAW. Kisah ini bahwasanya menyangkut peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah seperti perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, dan perang Bani Nazir. Terus ada lagi Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Adapun hikmah dalam kisah Al-Quran yang pertama, membenarkan kenabian dan mengenang jasa nabi terdahulu. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, yang artinya dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW menjadikan saksi atas perbuatanmu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Hikmah kisah dalam Al-Quran yang kedua yaitu membuktikan kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada membantah ahli kitab atas upaya mereka dalam menghilangkan fakta-fakta kebenaran. Terdapat pada firman Allah Quran Surah Ali Imran ayat 67 yang berbunyi, maka Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin, yang artinya Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tapi beliau adalah seorang yang lurus dari berserah diri kepada Allah, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang yang musyrik.
Quran Surah Ali Imran ayat 67. Adapun hikmah pengulangan kisah dalam Al-Quran yang pertama yaitu menguatkan kesadaran atau ingatan terhadap substansi kisah terdahulu. Yang kedua yaitu pengulangan kisah terdahulu merupakan salah satu bentuk mukjizat Al-Quran dalam pengulangan kisah yang sama dalam berbagai kesempatan dengan gaya bahasa, misi yang berlainan sulit bahkan mustahil untuk dilakukan oleh manusia biasa. Yang ketiga yaitu sahabat Nabi yang baru masuk Islam bisa mendengarkan langsung penjelasan oleh Nabi Muhammad ketika ayat Qasas diturunkan sekian kalinya, karena mungkin mereka belum mendengar kisah itu saat turun ayat Qasas sebelumnya. Yang keempat yaitu minimnya orang hafal Al-Quran, seluruh Al-Quran dengan adanya pengulangan kisah beberapa kali. Barangkali orang yang hanya hafal satu surah saja bisa memahami lebih mudah surah yang lain dengan memuat kisah yang sama. Yang kelima yaitu terkadang Qasas dikisahkan sekaligus sempurnakan dengan alur maju, tetapi diceritakan potongan kisah di beberapa tempat yang berbeda sesuai konteksnya agar tidak melelahkan sekaligus memperjelas misi. Yang keenam yaitu ada kisah yang diceritakan Al-Quran secara terpisah dapat dijadikan pembelajaran oleh umat Islam secara global sesuai dengan ragam problematikanya yang mereka hadapi, sekaligus disesuaikan dengan tingkatan pemahaman sosial dan tingkatan ilmiah yang berbeda. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan, apa yang saya berikan materi terkait Qasas Al-Quran ini bisa membangunkan kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.